ada orang-orang yang ngakses ke situ. Kalau Rasulullah nggak pakai akses, langsung buka password langsung keluar blueprintnya. Kalau kita mesti download. Ulama-ulama ini tugasnya download. Makanya dulu ulama-ulama suka download ke situ untuk menghadapi problem kekinian itu mau seperti apa. Cara downloadnya seperti apa? Ada. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Makanya download. Makanya Rasulullah di Gua Hira itu ada waktu 15 tahun. Kiai-kiai dulu ada waktu hening gitu. Itu download, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Itu download sebenarnya. Itu mustaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, makanya wali-wali, nabi-nabi, ulama-ulama yang suka download, itu paketannya besar. Paket datanya gede. Makanya wali-wali itu pada ngerti hati orang. Karena dia bisa meretas hati orang. Loh, karena setiap manusia punya roh yang sebelum ke sini diregister di situ dulu. Roh kita semua itu kan pernah diregister di situ. Pernah diregister. Gitu. Alastu bi rabbikum. Kamu nanti ingat gak kalau aku ini Tuhanmu kalau sudah di sana? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku akan jadi. Itu diregister. Habis diregister, terus dikasih paketan. Nyawanya sekian, rezekinya sekian. Habis itu fanfukur ruh dikirim ke sini. Ya kan, membawa paketannya masing-masing, terus dikasih casing. Casing sih produk lokal. Dari nutfah orang tua, makanya tergantung bang buat. Kalau diproduksi di Amerika, ya gede tinggi, rambutnya merah. Kalau diproduksi di Arab, ya gede tinggi, rambutnya keriting. Kalau diproduksi di Bandung, ya kecil-kecil, gitu kan. Nah, kalau diproduksi di Afrika, ya tinggi besar, kulitnya hitam, kayak kopi gitu. Nah, itu casing ya gini-gini sih, bukan manusia, ini casingnya aja, tergantung yang produk. Kalau yang produk pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang produknya cakep, ganteng, ya keluarnya ini. Nah, rohani kita ini sebenarnya adalah chip yang terhubung selalu dengan cloud itu. Makanya kita nggak bisa bohong dengan cloud itu. Casing bisa ganti-ganti, bisa tipu-tipu, tapi cloud ini chipnya ini nggak bisa bohong. Seperti handphone kita nggak pernah bisa bohong sama satelit, sama provider, nggak bisa bohong itu. Makanya sampai ada yang beli chip dari kartunya orang Inggris, kartunya orang Pantai Gading, tapi kita putar-putar di situ aja. Makanya kartu itu nggak bisa bohong. Makanya Pak Kapolda nggak usah pusing sekarang itu kalau cari kejahatan. Selagi dia menggunakan digital pasti ketahuan. Satelit, terus providernya ya paling Excel, simpati, sama petani. Cari di situ. Makanya orang bully orang itu pasti ketahuan sekarang. Saya aja pernah dibully orang, ketahuan semua yang bully itu. Ya, orangnya itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Karena cloudnya satu, nggak bisa sembunyi. Makanya WA apapun catatannya ada, jejak digitalnya ada, bayarannya juga ada. Sampai kalau WA kirim itu ya ada di situ. Mau di WC, mau sambil ngantuk ya terhubung sama cloud sana. Nah, nyawa itu fungsinya persis seperti itu. Chip dia yang berhubungan dengan cloud. Makanya kita ini melakukan apapun terkoneksi ke sana. Nah itu loh, makanya manusia yang terkoneksi ke sana bisa ngakses yang ada di sana. Tinggal paket datanya digedein dan download gitu aja. Nah cuma kalau kita diajak download masalah kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung turu, nah sudah, ya Allah, ya Allah, aduh, udah capek. Deh. Makanya kan kita ketika di sini punya sistem koneksi yang namanya sholat. Itu sebenarnya adalah sistem bagaimana kita mengoneksikan antara yang ada di sini sama di sana. Loh makanya akhirnya ketika kita di sini, wali-wali itu download, ngakses. Nah makanya langit itu punya paketan kan. Salah satu paket terkuatnya langit adalah Al-Quran. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Makanya Quran itu ada dua. Satu print out, satu coding. Nah ini yang kadang kita nggak pernah belajar codingnya. Kita selalu belajar print out setiap hari.
20-30 juz kita hafalkan, bagus, kalau itu print out. Tapi rahasia-rahasia yang ada di situ, kita mesti belajar algoritma dan codingnya. Codingnya gimana? Alif lam mim, nun, kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Itu coding, ibarat sekarang algoritma hari ini. Seluruh yang akses ke cloud di dunia harus punya coding. Makanya semua negara berlomba-lomba mendaftarkan bahasa dan codingnya. Cina punya, kita nggak punya, tapi kita punya bahasa, nggak punya huruf, ya kita ini. Cina punya bahasa, punya huruf. Jepang punya bahasa, punya huruf. Arab punya bahasa, punya huruf. Kita punya bahasa, nggak punya huruf. Sehingga kita ketika pendaftaran coding dunia disepakati, kita nggak bisa mendaftarkan huruf. Cina bisa mendaftarkan huruf. Sehingga algoritmanya menggunakan huruf Cina. Maka dia bisa melawan Amazon pakai Alibaba, yang lawan Facebook pakai QQ Runrun, yang lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita nggak punya. Coba daftarkan huruf Sunda gitu. Daftarkan huruf Sunda kalau ada, daftarkan huruf Jawa kalau ada, kita pakai password. Kalau orang Jawa misalnya Belgedes, itu orang Eropa juga nggak ngerti ini mana meretasnya. Atau orang Sunda siasi berkokok. Ini duit semua di sini. Loh, coding itu duit hari ini. Coding itu duit. Itu duit hari ini. Kita bisa melihat Facebook berapa penghasilannya. 200 triliun. Satu bulan. Itu dari bayar itu. Bayar duit semua. Kita nggak punya, ini makanya Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati, ini mesti duduk bareng. Jangan ribut tentang ini, ini duit semua. Jadi nggak mesti terus kemudian bagaimana jualan angklung, kecil itu duitnya. Bagaimana jualan apa di sini makanannya itu roti unyil gitu, itu kecil, ini gede semua, ini dunia. Jadi kalau mau mengakses keuangan dunia hari ini di situ. Saya udah melihat kemarin akses digital itu. Kita kan generasi 90-an ini. Dulu ada konser terbesar dunia ketika Metallica itu konser tahun 91 di Moskow. Perang dingin bubar. 6 juta orang nonton. Tapi begitu era digital dihajar sama BTS Korea. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. 1 minggu 4 kali. Sebulan 16 kali. Saya coba hitung kemarin dengan tukang hitung, 1 tahun pemasukan dari BTS ke Korea ada 2.600 triliun. Untuk menghidupi MUI cukup. Loh, ini dunia baru. Loh, makanya ulama-ulama dulu ada juga yang mengajarkan bagaimana memahami coding. Maka rumusnya bukan rumus alif ba ta, tapi abjadun hawa azun. Yang dipegang oleh ulama-ulama yang disebut ulama konservatif. Yang menghasilkan coding-coding. Raja. Loh, itu coding sebenarnya. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Awfaq. Itu khusus ngurus coding. Yang satu coding-codingnya jadi. Itu kan besi codingnya apa. Aluminium codingnya apa. Itu coding semua. Rumus kimia itu kan coding itu. Sehingga kalau ini ketemu ini, coding ini ditemukan ini. Oh, logam ini ketemu logam ini mampu menghantarkan frekuensi suara. Mampu menghantarkan wajah, sehingga teknologi udah lewat akhirnya. Nah ini coding, ini sekarang ulama jarang yang mempelajari ini, sehingga semuanya ribut di print out. Tafsirnya ini, tapi ribut, codingnya ketinggalan. Mamba'u Ushulul Hikmah nggak pernah dipelajari, Al-Awfaq nggak pernah dipelajari. Gitu. Jalut nggak pernah lagi dipelajari. Ini kalau kasarnya di pondok bisa. Gitu. Nah, makanya orang-orang yang punya data gede ini, wali-wali ini bisa meretas hati orang sama-sama punya tahu. Maka tahu hati orang. Makanya kalau macam-macam sama orang-orang yang paket datanya gede, itu bisa dihack sampean. Makanya santet itu sebenarnya kan hack itu. Hacker itu santet. Jadi dihack itu. Iya, makanya sama kayak kalau perempuan kita jatuh cintai kok sulit. Oh, itu kita hack aja dia. Kita kirim terus gitu, paket itu langsung
muncul wajah kita, kita setiap buka adanya cuma wajah kita. Lama-lama I love you. Loh ya, bacain aja innahu min Sulaiman, apa innahu min Sulaiman. Baca ini. Itu I love you. Kalau Kang Deddy butuh yang khusus kayak gitu, datang ke tempat saya. Ada ya. Loh. Ini. Jadi cloud ini luar biasa. Makanya dulu kita diajarkan. Ya sudah deh, ada orang yang nggak bisa ngakses langit karena bodoh. Baca Quran nggak bisa. Sholat jarang-jarang. Apa? Ya sudah, kita bantu kirim paketan. Kita bantu kirim Quran, kita bantu kirim sholat, kita bantu kirim haji, gitu badal gitu kan, mewakili kirim ini, makanya ada kayak gitu. Kita kirim zakat, kita kirim sodako, karena orang-orang ini nggak mampu. Jadi seperti handphone, ada orang-orang yang nggak bisa ngakses sendiri karena nggak punya paketan, kita kirim data, kirim foto. Syaratnya kita juga punya paket. Tapi kalau kita nggak punya paketan, kita pakai wifi gratisan. Itu kita pakai wifi ke warung, kemana, .co.id. Makanya ulama dulu punya pelajaran tentang cloud ini. Saudaramu yang nggak punya Al-Quran, kamu kirim bacain Yasin, kamu kirim bacain Ulhu, tahlil. Yang nggak punya sodako, kamu kirimilah sodako, paket sodako. Kalau dia mungkin nggak sholat, kamu bantu kodoin sholatnya. Kalau nggak bisa haji, kamu kirim. Gitu. Makanya kita diajari juga nggak medit. Dia jadi ngirim. Syaratnya apa? Kita juga harus punya paket data. Lah kalau untuk ngirim-ngirim gitu kita nggak punya paket data, kita diajarkan cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawasul. Jadi tawasul itu sebenarnya adalah konsep wifi gratisan. Kita pakai aja wifi-nya Nabi, ila hadratin Nabi ilmus Tofa, by name, by address kalau ini. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin. Ini by name, by address. Tapi begitu wa ila jami'i auliya ilah, kita nggak ngerti sudah. Wali itu ada, tapi kita nggak tahu di mana tempatnya, apalagi posisinya. Minal masyariq ila magharibiha, timur barat kita nggak tahu, fi barriya wa bahriya, daratan lautan komplit. Ya sudah, daripada kita nggak ngerti, koordinatornya aja kita minta. Wa nakhusu sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani. Baru wa ila jami'i abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina, kita kirim semua itu wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal ahya yang hidup. Kita nggak ngerti yang hidup ini sedang ibadah apa sedang main gaple, kita nggak ngerti. Kirim aja Fatihah biar nanti kirim. Yang mati juga sama, matinya di mana, wal amwat. Al-Fatihah, kena serit semua itu. Iya, semuanya kena serit, itu kena serit semua. Loh, makanya doa itu bisa dikirim. Makanya kalau ada orang, loh Fatihah kok dikirim, nggak bisa. Loh, jangan ntar dulu, jangankan Fatihah, sepak bola bisa dikirim kok. Satu orang aja yang nyuting ke lapangannya, kirim ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ini pelajaran. Makanya dulu orang mencari pemancar. Nabi Ibrahim ketika buntu tidak menemukan cloud ini, jurusannya kemana? Cari pemancarnya. Membawa istri anaknya ke tempat awwala baiti budi alina zilalladzi bi Bakkata mubarakah. Kita juga diajarkan cari pemancar. Wali-wali loh, makanya hati-hati sebenarnya. Wali-wali ini sering kita pakai providernya. Makanya jangan sampai ada ketemu wali yang tidak terverifikasi, bubar kita. Nah iya, ini di sini itu penting sekali. Wali terverifikasi. Karena tiba-tiba sekarang kan banyak pasal wali yang tidak terverifikasi. Tiba-tiba dipaksa orang ini wali ini. Bentar dulu. Wali ini tidak sekedar nama. Wali ini kita pakai providernya. Pemancarnya juga kita pakai. Maka hati-hati kalau ada makam palsu. Ini bisa sampai berhari-hari juga mailbox. Ini pairingnya juga nggak ketemu. Pairingnya ini nggak ketemu. Ini nggak online. Oh, iso pairing ternyata apa? Mailbox. Kenapa? Provider abal-abal. Itu. Ini makanya kita ini kadang iseng juga. Makanya majelis ulama mohon bisa memahami ini Kiai Marsudi. Makanya kiai-kiai ada yang cerewet menghadapi pasar baru. Karena apa? Karena konsep wali ini oleh
legendaris kalau di Indonesia. Karena ulama yang datang ke Indonesia itu disebut wali. Sebab apa? Ketemu orang Hindu. Orang Hindu kalau diajak ngomong agama oleh pedagang, dia nggak mau. Karena pedagang itu sudra. Nggak mau. Nah, yang bisa otoritas agama itu Brahmana. Yang bisa nimbangi Brahmana itu wali. Artinya peradaban kita sebelum Islam datang, itu sudah peradaban yang sangat tinggi. Di mana otoritas agama itu ada di tangan Brahmana, bukan di tangan sudra. Bukan, ini Brahmana. Kesatria, nggak boleh ngomong agama para raja. Termasuk gubernur juga nggak boleh. Makanya datengin saya. Karena nggak boleh, jangan sampai gilu loh. Wisya, pegawai juga nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu ya wali, sama-sama la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu makanya kemudian wali-wali ini ketika melihat Nusantara, dia online untuk apa? Ini kira-kira nanamnya seperti apa? Karena sudah punya bangsa, sudah punya negara, sudah komplit lah. Tahun 1400 kan sudah komplit. Tahun 400 saja di Jawa Barat ini sudah ada Taruman Negara. Di ujung kulon ada Saluka Negara 350. Kerajaan Galuh itu tahun 450 sudah ada. Nabi aja lahir 571. Artinya Nabi sebelum lahir sini sudah kuat, sudah komplit. 500 Sima di Jawa Tengah. Tahun 300 di Jawa Kalimantan Timur ada Kutai Kartanegara. Jadi makanya di sini MUI harus paham itu kenapa ini kok tiba-tiba ada pasar wali kok banyak sekali sekarang. Wali-wali yang tidak terverifikasi. Sementara di sini wali itu kuatnya luar biasa kedudukannya. Sampai kadang orang gila aja disebut wali. Saking takutnya sama wali itu. Dikira wali mau lama dia. Nah wali-wali ini download gitu kan. Itu ketika membawa Islam di sini dalika mataluhum fit Taurat mataluhum fil Injil kazarain. Seperti tanaman, maka ada yang lirik-lirik tandur segala macam tanaman. Nanam di sini di tempat yang udah komplit. Itu makanya konsep Isra Mi'raj yang tadinya rumit di sana dibawa ke sini. Bagaimana pertemuan antar agama, antar suku dibawa ke sini. Pakai konsepnya Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka pilihan terbaik untuk orang sini ya bagi para wali adalah konsep ro'iyah. Kamu mau beda suku, beda bangsa agama, silakan hidup rukun, saling tanggung jawab. Ro'iyah itu yang sekarang kita pakai dalam bahasa sehari namanya rakyat. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, diktator. Makanya konsep khilafah dan ikhwanul muslimin gak akan pernah ketemu sampai kapanpun dengan konsep ro'iyah Indonesia. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sepakat menggunakan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Arab kembali ke kerajaan. Ini negeri sunnah ini. Jadi jangan sampai kira ini tauhid. Ro'iyah itu tatanannya Nabi. Kamu beda suku, beda bangsa, silakan. Makanya setelah konsep ro'iyah di sini normal, nggak ada raja, nggak ada hamba, semuanya setara. Yang tadinya kawulo di Jawa Timur, Jawa Tengah, bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya, nggak punya hak konstitusi apapun, bisa pidato saya. Yang tadinya abdi, oh itu so abdi mah. Kalau lebih galak lagi, aing mah. Loh, itu karena konsep rakyat. Yang tadinya pukulun para dewa, diturunkan menjadi ulun di Banjar. Itu karena konsep ro'iyah, makanya ro'iyah ini bisa mimpin dan bisa dipimpin, bisa tidak akan pernah menjadi diktator. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, bersekutu dalam sekian perbedaan saling melengkapi. Kiai sholat yang bikin sarung pabrik, kebetulan pabriknya yang punya Cina, maka orang sholat nggak boleh ngamuan sama Cinanya pergi telanjang. Makanya kita rukun dengan berbeda-beda rukun ya. Ya rukun aja. Kiai sama tukang juga nggak boleh suka marah-marah, walaupun tukangnya jarang sholat. Karena yang bikin masjid itu semuanya tukang, dan tukangnya juga nggak sholat di situ. Apa kiainya yang harus menek-menek kan juga enggak. Nah, kalau mau ngangkat pemimpin, konsep yang dipakai adalah musyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Maka ada majelis permusyawaratan rakyat. Setelah
Setelah itu majelis ini punya hak untuk menentukan panitia. Mau ikut dalam musyawarah jadi lurah ya daftar. Mau jadi bupati tinggal daftar. Mau jadi DPR ya tinggal daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak punya teman ya beli. Asal muinya jangan jadi maklarnya, cuman gitu aja. Ini tuh, nah karena yang nata itu dulu para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Maka penjaga wilayah TNI Polri jangan lupa para wali. Tapi jangan pilih wali palsu, cuman gitu aja. Ini penjaga-penjaga wilayah ini harus ingat. Yang dulu menata ini adalah para wali. Maka kita disebut wilayah. Dan wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang sunnah apa? Ayo, pengen tahu. Tiba-tiba di Jawa Barat musim negeri Togut gitu. Makanya kita pakai Pancasila. Ini harus jelasin. Pancasila itu tertinggi tetap Tuhan. Gak ada yang mengalahkan. Negeri ini memposisikan Tuhan tertinggi. Setelah Tuhan manusia. Karena dunia ini diserahkan ke manusia. Bergerakan dunia ini semua oleh manusia. Nggak ada. Semuanya manut sama manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Dia nggak bisa sendiri. Ini ngaji yang bikinkan son orang Cina. Cooper. Ini yang dibikinkan keyboard. Dunia nggak bisa. Nah, untuk menerima persatuan itu butuh hati yang lapang. Hati yang menerima perbedaan, hati yang tidak adigang-adiguna dalam bahasa Jawa. Hati yang selalu kami yang terbaik, kamu tidak bisa. Makanya penopang persatuan adalah kerakyatan. Konsep ro'iyah, kamu silahkan berbeda-beda suku, beda bangsa, beda agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Tapi orang dengan sikap hidup seperti ini nggak mudah. Itu butuh hati yang jernih, butuh hati yang luas, yang penuh pancaran nilai ketuhanan. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kejernihan jiwa untuk menerima perbedaan, nilai ketuhanan yang jernih. Maka orang seperti itu bisa diajak musyawarah, maka bisa permusyawarah. Orang seperti itu bijaksana, maka kebijaksanaan. Tapi kalau orang itu hatinya sempit, bijak sini. Coba teman buka di bahasa Indonesia itu. Bijaksana sama bijak sini itu bedanya di situ. Yang dipikirin keluarganya, kelompoknya, nggak bisa. Terus orang seperti itu juga bisa diajak musyawarah, maka permusyawaratan juga jalan. Perwakilan bisa mewakili dan bisa diwakili. Tapi kalau orang yang hatinya sempit ini nggak bisa diwakili, maunya mewakili. Dipecat jadi ketua RT, bikin RT baru. Berhenti jadi ketua MUI, bikin MUI baru, ya nggak boleh. Nah, baru tercipta keadilan wa syai'in fi mahallihi. Jadi ini sudah clear ya. Jadi yang konsep minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu di Indonesia sudah beres. Dengan keberadaan alladzi barokna haulahu juga sudah kita landing. Untuk saling mendoakan antar keturunan walaupun berbeda-beda, kita juga sudah landing. Tinggal bagaimana kita membangun hubungan yang intens untuk membuka blueprint langit untuk apa? Kesejahteraan Indonesia. Ini tugas ulama-ulama MUI. Jangan terlalu banyak mikir yang lain. Jadi kalau dalam bahasa Fatihah itu iya karena dua iya karena ibadah dulu baru minta pertolongan. Jangan pertolongan dulu baru ibadah. Kalau dikasih hibah baru berjuang, bukan gitu. Berjuang dulu baru dikasih hibah. Lah itu konsepnya. Iya karena butuh, iya karena menghidupkan kembali itu. Kan jadi ini pelaku download itu. Makanya kalau tidak punya downloadan lokal jadi gubernur. Duit nggak punya, tampang pas-pasan, istri nggak ada. Tapi kekuatan pancarannya ini, itu berat. Makanya jadi istri kan jadi juga berat. Lagi butuh malam-malam didekat tinggal download, ini sendiri ya. Lagi butuh kasih sayang tinggal download gitu. Wah, itu berat. Jadi tapi memang tugas kenabian itu nggak ada yang ringan.
Berat semua tugas kenabian. Orang lagi seneng-senengnya punya ibu, ibunya meninggal. Orang lagi seneng-senengnya punya ayah, nggak punya ayah. Orang lagi seneng-senengnya punya kakek, kakeknya meninggal. Orang lagi seneng-senengnya punya istri, istrinya meninggal. Orang lagi seneng-senengnya punya backup, backupnya meninggal. Orang lagi seneng-senengnya terima wahyu, malaikat Jibril nggak datang. Wahyunya berat lagi ikro, bismi rabbikal ladzi khalaq. Seneng kan? Besoknya ya ayyuhal mudatsir, fa'anzir. Kok jadi berat gitu. Nggak ada enaknya, makanya ulama itu nggak ada enaknya. Makanya ya tidak bisa profesional, nggak ada enaknya. Maksudnya yang itu bukan profesi gitu loh. Jadi berat. Makanya ulama itu sampai kalau sudah jadi ketua MUI itu berat.